Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali. Kiranya kita dalam sehat dan sukacita, penuh damai sejahtera, karena Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita sudah membahas dari Meterai 1 sampai Meterai 7. Tapi saat ini saya rindu merangkum semua dari Meterai 1 sampai ke Meterai 6. Ya saudara, memperjelas sedikit yang masih kurang. Ya saudara ya. Nah, kita mulai dari Meterai 1, kuda putih. Artinya, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kalau kita lihat dari 4 kuda ini, hasil pekerjaan semua orang yang menunggangi setiap kuda ini adalah hasil kekacauan, saudara ya. Kita sudah melihat di Meterai 1 itu, orang yang menunggangi kuda putih itu maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Terus orang yang menunggangi kuda merah padam, Meterai kedua itu adalah dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera, sehingga saling membunuh. Terus di Meterai ketiga, yaitu kuda hitam, adalah kekurangan bermacam-macam makanan, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Terus di Meterai keempat, kuda hijau kuning adalah 1/4 jumlah manusia meninggal karena peperangan dan karena kelaparan dan sampar. Kalau kita melihat, saudara, dari keempat kuda ini, perbuatannya semua kekacauan. Ya, makanya di situ dibilang setiap ayat, maka aku melihat anak domba itu membuka meterai. Yohanes selalu berkata, aku melihat anak domba itu membuka meterai. Setiap meterai itu dibuka oleh Tuhan. Tuhan yang membukakan meterai itu sehingga Yohanes melihat setiap meterai. Dari Meterai 1 sampai Meterai ke-7. Itu semuanya dilihat oleh Yohanes adalah anak domba yang membukakannya, yaitu Tuhan kita. Setiap meterai itu dibukakan oleh Tuhan kita. Dari sini kita bisa lihat, saudara, meterai pertama sampai meterai keempat itu sudah jelas-jelas. Setiap orang yang menunggangi kuda itu membuat kekacauan. Dari meterai 1 sampai meterai keempat, yaitu kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau kuning. Semua orang yang menungganginya membuat kekacauan. Meterai ini, saudara, bisa dibaca di Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat 17. Saudara dan saya boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di Wahyu 6 ayat 1 sampai Wahyu 7. Ini semua meterai 1 sampai meterai ke-7. Nah, kalau kita melihat lagi di meterai yang kelima, saudara, ya, di situ Yohanes juga sudah melihat di waktu anak domba membuka meterai kelima, Yohanes sudah melihat bahwa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mati karena kesaksian tentang Tuhan, mereka sudah mulai meminta kepada Tuhan, kapan nih Tuhan membalaskan kepada dunia setiap kejahatan mereka. Ya saudara, mereka sudah mulai meminta kepada Tuhan. Nah, kita melihat dulu di Wahyu 6 ayat 10 ya saudara. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka sudah menuntut, saudara, sudah meminta. Itu di meterai yang kelima. Tapi Tuhan berkata, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih,
dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berarti masih banyak yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ternyata harus genap, berarti Tuhan punya hitungan. Ya, sekali lagi saya bacakan, beristirahatlah sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Harus genap. Berarti masih ada, saudara. Ini Tuhan perlihatkan kepada Yohanes. Kalau kita melihat di meterai kelima ini, sampai nanti zaman antikris, masa sukar, zaman antikris yang 7 tahun itu, masih ada yang menjadi martir di sana, saudara. Masih ada yang dibunuh karena mereka menyaksikan tentang Tuhan. Terus mulai dari dulu sampai sekarang, sampai nanti zaman antikris, masih ada orang-orang yang mati martir untuk Tuhan. Karena kesaksian mereka untuk Tuhan. Jadi saudara, sampai genap jumlah mereka. Seperti yang Tuhan mau, seberapa jumlah mereka yang dibunuh karena kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah itu saudara. Nah terus di meterai ke-6 ini, Tuhan sudah mulai melakukan murkanya. Ya saudara, Tuhan sudah murka di meterai yang ke-6. Sehingga terjadilah saudara gempa bumi yang dahsyat. Matahari akan menjadi hitam. Bulan akan menjadi merah. Bintang-bintang berjatuhan dan menyusutlah langit. Di meterai yang ke-6 ini Tuhan sudah mulai melaksanakan murkanya. Saudara-saudara ya. Makanya di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Ya. Sudah tiba saatnya murka mereka, murka Tuhan. Dan siapakah yang dapat bertahan? Bahkan sampai orang-orang yang tinggal, saudara, anti-antikris, mereka-mereka yang tinggal yang tidak datang mengasihi Tuhan, mereka sampai berkata di ayat yang ke-16, Wahyu 6 ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Nah, di meterai yang ke-6, Tuhan sudah mulai murka, saudara. Ya, itu sebabnya sebelum Tuhan membuka meterai yang ke-7, saudara, hamba-hamba Tuhan 144.000 itu harus dimeteraikan dulu, saudara ya. Saya mau bacakan penjelasannya dulu tentang 144.000 ini, saudara ya. Saya mau bacakan dulu sedikit penjelasannya. Sebelum murka Tuhan dicurahkan di atas penghuni bumi, 144.000 orang Yahudi akan dimeteraikan dari 12 suku Israel. Ayat 3. Mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Rupanya orang-orang ini akan bersaksi kepada dunia pada masa-masa terakhir. Suku Dan dan Efraim tidak terhitung di dalam 144.000 itu. Digantikan dengan suku Lewi dan suku Yehuda, ayah Efraim. Efraim digantikan Yusuf karena berkat sulung Yakub kepada Yusuf. Berikan Israel kepada Efraim. Sehingga suku Yusuf sering disebut juga suku Efraim. Sementara suku Dan tidak ada karena suku ini bertugas mengadili bangsa Israel di akhir zaman. Kejadian 49 ayat 16. Suku Dan saat ini tersebar di seluruh Eropa. Dan turunannya sebagian besar menjadi raja-raja di Eropa atau daerah negara Denmark. Pada masa kerajaan 1000 tahun,
kedua-duanya akan tetap berada di bumi pada masa 1000 tahun. Yehezkiel 48 ayat 2 sampai ayat 5. Pada pertengahan 3,5 tahun pertama masa kesusahan besar, Tuhan akan memilih 144.000 orang termeterai dari orang Israel untuk menjadi penginjil yang akan keliling dunia. Pada saat itu bila ada orang-orang yang bertobat, hal itu disebabkan oleh adanya roh Tuhan. Tetapi asal mereka percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Roh Kudus sudah terangkat, jadi tidak tinggal dalam dunia, di dalam tubuh manusia. Tetapi roh Tuhan yang memberi jubah putih yang melindungi hamba-hambanya yang dimeteraikan itu, saudara. Jadi kalau kita melihat, saudara, di Wahyu 7 tadi, ada 144.000 yang dimeteraikan. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang tinggal untuk dipersiapkan untuk menginjili, saudara ya. Dipersiapkan untuk menginjili orang-orang yang tinggal. Karena banyak yang tinggal, saudara. Bahkan dibilang di sini tidak terhitung jumlah orang-orang yang tinggal. Jadi butuh hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan mereka, saudara. Jadi Tuhan memeteraikan mereka yang 144.000 ini. Karena kenapa mereka harus dimeteraikan? Karena mereka harus terlindungi dari murka Tuhan yang akan dibukakan di Meterai 7, saudara. Ya, Meterai 7 itu, saudara, itu 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Kalau itu sudah dibuka, Meterai ke-7, ada 7 malaikat dan 7 sangkakala. Ya, saudara, jadi sebelum masuk ke situ, ke sangkakala itu, saudara, Tuhan kita memeteraikan 144.000 hambanya. Karena dunia akan ditimpa dengan murka-murka Tuhan. Ya, saudara, ya, jadi meterai ini adalah untuk membuat hamba-hamba Tuhan terlindung dari murka Tuhan. Jadi bukan meterai ini mengatakan supaya hanya 144.000 yang selamat. Tidak, saudara. 144.000 ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk menginjili di muka bumi ini di zaman antikris. 7 tahun masa antikris, yaitu masa sukar itu, masa kesusahan. Nah itu, saudara, supaya kita mengerti, kita jangan berpikir hanya 144.000 yang selamat. Tidak. Yang 144.000 ini dimeteraikan. Mereka lah yang mengelilingi dunia ini nanti di zaman masa antikris untuk memberitakan kebenaran mengenai Tuhan Yesus. Karena banyak yang tidak terangkat, saudara. Banyak yang tidak terangkat. Karena kualitas orang yang terangkat itu luar biasa, saudara. Nanti kita akan bahas itu di pengangkatan. Ya, kita akan membahas juga nanti pengangkatan atau rapture. Ya, di situ diterangkan juga kualitas orang yang terangkat itu. Karena yang terangkat itu, saudara, orang-orang yang dipersiapkan menjadi imam-imam dan menjadi raja. Jadi bukan tipe orang yang suam-suam kuku, tipe orang yang sekedar doang mengenal Tuhan, dia terangkat gitu. Tidak. Kualitas orang. Coba kita renungkan. Kualitasnya Henokh, Elia yang terangkat. Ya. Bukan kualitas sembarangan, tapi kualitas yang benar-benar, yang berkualitas buat Tuhan. Karena itu, nanti, saudara, kita akan bahas juga itu di pemulihan gereja atau di pengangkatan. Ternyata orang-orang yang diangkat, saudara, itu persembahan Tuhan yang hidup kepada Bapa. Setiap manusia mempunyai persembahan kepada Tuhan. Tergantung bagaimana, yang baik atau tidak baik. Ternyata Tuhan kita juga harus membawa persembahan kepada Bapaknya.
yaitu orang-orang yang dipilih untuk diangkat, untuk dipersembahkan kepada Bapa. Jadi tipe orang yang terangkat ternyata bukan sekedar mengenal Tuhan, sekedar datang ke gereja. Tipe orang yang terangkat adalah tipe orang yang berkualitas. Itu sebabnya banyak yang tinggal. Bahkan firman Tuhan bilang tidak terhitung. Itulah saudara, karena banyak yang tertinggal, Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya di muka bumi ini untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang masih tinggal. Mereka tertinggal, tapi mereka sadar. Mereka sadar bahwa kami sudah tinggal. Nah, mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, mereka inilah, hamba-hamba Tuhan inilah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, saudara-saudara, jadi jangan kita berpikir, ya, cuma 144.000 yang diangkat. Terus kita kemana? Sia-sia dong iman kita. Ya, saudara ya, bukan hanya mereka yang diangkat, yang dimeteraikan Tuhan. Tapi siapa yang berkenan, siapa yang mengikuti, yang melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dia bukan orang-orang Israel, saudara, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada mereka, saudara ya, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Cuma ya ini, kalau bisa mendingan kita mempersiapkan diri dari sekarang. Daripada kita masuk ke zaman ini belum tentu kita mampu dan kuat. Jadi sekarang masih zaman anugerah. Zaman anugerah ini sungguh luar biasa buat kita. Tapi banyak manusia membuat zaman anugerah ini seperti penting, tidak penting. Itu ya saudara ya. Kita harus menyadari sekarang ini masih ada waktu. Ini adalah zaman anugerah. Kalau kita nanti sudah sampai ke zaman antikris, belum tentu sanggup bertahan. Karena tekanan dari antikris juga melihat semua murka-murka Tuhan yang Tuhan jatuhkan di bumi ini, saudara. Jadi kalau bisa kita mari sekarang kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mempersiapkan diri, kita termasuk orang-orang yang disingkirkan Tuhan dari muka bumi ini, saudara. Ya, ini rangkuman dari Meterai 1 sampai ke 7. Sebelum kita masuk ke sangkakala, kita akan melihat ada apa di sangkakala 1 sampai sangkakala 7. Kita akan belajar sama-sama, kita akan bahas sama-sama, saudara, supaya kita mengerti dan kita bisa mempersiapkan diri. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.